Sore harinya, saat Eka yang telah menyelesaikan pekerjaannya, kini tampak sedang bersiap-siap untuk pulang. Tak lupa ia pun mencari kunci mobil yang sempat ia cuci siang tadi di saku celananya. Ketemu, gumamnya saat meraih kunci mobil tersebut. Maka dengan santai Eka pun berjalan mendekati meja di dekat pintu masuk ruang cleaning service bermasuk untuk berpamitan. Pak, aku pulang dulu ya, ujar Eka. Oke Eka, hati-hati, jawab Pak Warto sambil membalas senyuman Eka. Iya Pak, permisi. Eka keluar lewat samping gedung, menyusuri bagian samping kantor. Sengaja tak melewati jalan utama, melewati ruang kantor lantai 1. Dan saat ia telah tiba di depan, tampak pula pemilik mobil sudah berdiri dan sepertinya sedang menunggunya. Wih, mengkilap ya mobil gua. Haha. Good job Kisanak, kata pegawai itu sambil celingak-celinguk memperhatikan hasil kerja Eka yang dibalas oleh Eka dengan tersenyum. Bapak bisa aja. Ya udah, kunci gua mana Mas? Tanya pegawai itu selanjutnya. Iya, maaf Pak, ini kuncinya. Balas Eka sambil menyerahkan kunci tersebut. Oke sip, thanks ya mas. Eka mengernyit saat setelah mendengar kata thanks dari pegawai itu. Ia pun ditinggal berdiri bingung dan tak mendapatkan apapun dari pegawai itu. Saat mobil telah di-on-kan oleh pegawai tadi, membuat Eka menarik nafas dalam-dalam. Berpikir bahwa jika cleaning service lain yang ada di posisinya saat ini mungkin akan merasakan yang jauh lebih sakit dan kesal terhadap pegawai itu. Memang benar, jika kita membantu orang lain tanpa pamrih adalah sebuah amalan yang tak ternilai. Namun setiap orang apalagi yang mempunyai penghasilan pas-pasan bakal mengharapkan sebuah nilai berupa recehan untuk hasil kerjanya di luar job pekerjaan yang semestinya. Ya, tidak semua orang seperti dia, gumam Eka sambil menggigitkan bahunya sesaat setelah akhirnya ia pun melanjutkan langkahnya keluar dari kantor. Di tempat berbeda, seorang gadis cantik berpakaian rapi ala cewek kantoran baru saja keluar melalui pintu masuk. Matanya sendu menatap sosok gadis lain yang sedang tersenyum kepadanya. Karin, Kare, balas gadis di depannya yang sedang nyengir. Ngapain kamu di kantor? Tanya gadis itu yang bernama Renata, alias Rere. Tadi habis berantem sama Kiki, Kak. Makanya Karin milih turun dari mobil. Ye, pasti kamu berani turun karena dekat kantornya ayah kan? Tanya Rere selanjutnya. Tahu aja. Dan Karin tahu kalau Kak Rere pasti belum pulang. Ya sudah, mau bareng Kak? Tanya Rere. Pastilah masa iya, Karin jalan kaki. Oh iya Kak, ayah nggak ngantor lagi ya hari ini? Tanya Karin selanjutnya. Saat tak melihat mobil sang ayah di parkiran biasanya. Ya gitulah, udah kamu belum cukup umur untuk membahas ini. Jawab Rere membuat Karin memanyunkan bibirnya. Selalu aja gitu. Udah, mau nebeng nggak kamunya? Mau dong, ya udah yuk. Maka kedua gadis cantik itu pun melangkah bersama ke parkiran mobil. Dan tak lama, mobil Audi berwarna putih telah berjalan keluar dari gerbang dengan Rere yang sedang menyetir dan Karin yang duduk di samping sambil mengutak-atik smartphone-nya. Selama perjalanan, hal yang ia bicarakan adalah seputaran aktivis Karin selama di kampus. Bagaimana gadis itu seharian ini, dan bagaimana hubungannya dengan cowoknya bernama Kiki, yang juga Rere kenal selama ini. Karin menjelaskan secara cuek karena kedua matanya masih fokus melihat Instagram di smartphone-nya. Beberapa saat mereka berdua memilih diam. Hingga karena merasa mungkin akan susah tiba di rumah dengan cepat, maka Rere memikirkan hal lain secara tiba-tiba. Rin, mau ngopi nggak? Mau. Secara cepat gadis cantik di sampingnya menjawabnya. Ya udah kita di coffee shop di depan sana aja. Lumayan tuh kopinya. Hayu, balas Karin selanjutnya. Maka Rere akhirnya memberikan lampu waster kiri tanda ingin mengambil jalan sebelah kiri. Karena letak coffee shop yang ia maksud sudah tampak dan tak jauh dari posisi mereka saat ini. 15 menit sebelumnya. Kembali ke Eka. Saung itu sengaja dibuat Ustadz Junaid untuk memantau sawah pesantren bila ia sedang di sana. Sekalian tempat beristirahat pikirnya. Saat ini ia sedang berdiri di pematang sawah melihat progres hasil sawah itu. Dari tempat ia berdiri, Junaid bisa melihat beberapa stazah sedang berkumpul di saung itu. Ia juga bisa melihat istrinya. Meski memakai baju yang panjang gamis dan cantik pantas Andi tergila-gila dengannya.
Pagi-pagi jangan ngegosip, ujar Ifah yang membuat kaget para ustazah lainnya sedang bersantai di saung sawah di sebelah utara pesantren itu. Saung itu dibangun empang kecil juga sebenarnya untuk air irigasi yang mengalir ke sawah. Dia tersenyum, senyumnya sangat cantik, cantik membahagiakan. Senyum itu membuat Anis, Ningrum, Yati beserta 2 santriwati yang menemaninya merasa senang. Orang lagi menikmati pagi, mengganggu aja, ujar Anis, cewek jomblo. Ledek ustazah, Iva ikut duduk di pipir bale di samping Nisa. Jangan terlalu sering-sering nongkrong di sini, entar awet jomblonya. Stop bulisisasi wanita cantik jomblo. Ih, Bunda Ipah resek pagi-pagi. Ujar Anissa yang mencubit pipi Ipah yang terasa mulus itu. Gimana kemarin bapak mertua? Nikahnya jadi nggak? Haha. Bunda cantik abis sarapan apa ya kok resek pagi-pagi? Lagian waktu kemarin diem aja, malah Bunda ini yang sering ngobrol sama Pak Suprapto. Ya Teh Iva, secara kan Bunda ini pembimbingnya Royhan. Wajar kalau banyak ngobrol sama Pak Suprapto. Kebalik tahu sekarang malah Royhan yang ngurus di rumah Bunda ini timpal Ustazah Ningrum. Ipa sedikit merah wajahnya mendengar derap langkah pemuda itu datang. Kenapa nggak bilang sama Nyilaila Nis? Katanya kemarin mau dicomblangin. Nggak mau. Nanti nasibnya sama kayak Ustazah Ipa. Dijodohin paksa sama Junet. Haha. Ustadz Junet yang berdiri itu bisa melihat para ustazah sedang tertawa di sana. Namun ia tidak bisa mendengar pembicaraan itu. Yang jelas, sekilas berbicara tentang perjodohan dengan dirinya. Saat Anis membicarakan acara perjodohan yang dicomblangi Kiai Basil itu, mereka semua melihat Ustadz Junet. Beruntung sekali pria itu, ucap hati mereka sambil tersenyum. Bisa dijodohkan dengan salah satu mantan santriwati tercantik di pesantren. Mana ada yang bisa menolak bila sudah dilamar bareng Kiai. Memang pintar orang itu, pikir ustazah yang nongkrong. Sambil melihat suaminya, giliran Iva yang mencubit lengan Anis karena ledekan tadi. Ya, walaupun badannya kecil, yakin pria akan bergerumu bila ada yang beruntung melihat getaran itu. Beruntung 100%. Kena tembak deh, ujar Ipa. Ngomong-ngomong, orangnya ada nggak ya di atas? Tanya Anis malu-malu menanyakan Royhan. Hayo, mau ngapain? Ntar dihajar ini lo macem-macem, ujar Ningrum. Bendahara itu juga tak kalah menggodanya. Terutama menggoda ustazah yang masih jomblo itu. Seru pikirnya. Iya nih, ntar aku bilangin juga sama Lahlah ponakannya. Ujar Ipah yang kembali membuli. Ustazah salahnya juga udah pergi. Lagian gak apa-apa kan kalau usaha balasnya. Semakin kencang saja para ustazah membuli Anis setelah perkataan itu. Baiklah teman-teman, sebelum kita akhiri video ini, bantu subscribe channel ini agar saya selalu semangat untuk mengupload cerita-cerita lain selanjutnya. Yang sudah melakukannya, saya ucapkan terima kasih, serta saya doakan semoga teman-teman sehat selalu dan diberi rezeki yang berlimpah. Amin.